Pernah nggak sih kalian ngeliat tumpukan data, ya mungkin ribuan baris di spreadsheet, terus ngerasa kewalahan sama kekacauan informasi yang berantakan itu? Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal ngelakuin sebuah perjalanan yang seru banget. Kita bakal ngubah kekacauan data yang nggak terstruktur tadi, jadi sebuah aplikasi Python interaktif yang bersih, rapi, dan pastinya fungsional. Kita akan bangun pondasinya benar-benar dari nol ya, mulai dari teori dasarnya, sampai akhirnya kita bikin antarmuka pengguna yang nyata. Oke, siapkan diri kalian karena ini bakal seru banget. Biar terarah, ini dia 5 langkah yang bakal kita lewati hari ini. Mulai dari konsep database, anatomi database, relasi tabel, menguasai SQL, dan terakhir ditutup dengan integrasi Python. Yuk, langsung kita mulai. Oke, masuk ke bagian pertama, konsep database, sang pahlawan pengorganisasian kita. Jadi, sebenarnya apa sih database itu? Kalau dibikin simple, ini tuh ibarat markas besar buat data-data kalian yang saling berhubungan. Kalian pasti tahu kan, masalah paling ngesalin dari nyimpen data manual itu pasti ada aja data yang double, terus keamanannya juga kurang terjamin. Nah, solusinya adalah DBMS atau Sistem Manajemen Basis Data. Sistem pinter ini bakal ngamanin data kalian pakai sistem lomin, mencegah duplikasi, dan kerennya lagi, banyak orang bisa akses data yang sama di waktu bersamaan tanpa ngerusak filenya. Jadi, ucapin selamat tinggal deh sama urusan ngelola spreadsheet manual. Kalau kita ngomongin dunia database, ada beberapa pemain utama nih. Relational DBMS atau RDBMS kayak MySQL itu udah standar banget lah. Dia pakai format tabel, baris, dan kolom. Ini populer banget dipakai buat website. Terus ada juga Oracle DB. Ini super kuat dan biasanya dipakai sama perusahaan-perusahaan raksasa. Tapi coba perhatiin MongoDB. Ini tuh beda. Dia masuk kategori NoSQL. Dia nggak pakai tabel relasional sama sekali, tapi emang sengaja dirancang buat nanganin data super besar yang nggak terstruktur dan performanya cepet banget. Pastinya, milih alat mana yang mau dipakai itu balik lagi ke masalah data apa yang lagi pengen kalian selesain ya. Lanjut ke bagian 2, anatomi database. Mari kita zoom in sedikit ke bagian dalamnya. Biar gampang bayanginnya, anggap aja database itu kayak sebuah grid informasi raksasa. Di situ ada yang namanya field. Field itu spesifik cuma satu kolom aja. Misalnya nih, cuma nama depan seseorang. Nah, ini adalah unit yang paling kecil. Terus ada juga record. Kalau record ini adalah keseluruhan baris yang ditarik lurus secara horizontal. Jadi satu record itu bakal nyatuin berbagai field tadi, ada nama, alamat, nomor telepon, buat ngebentuk satu profil yang benar-benar utuh. Nah, ini nih. Bagian yang kadang suka bikin pemula bingung, ngebedain kunci-kuncinya. Primary key itu adalah identitas mutlak. Misalnya di sekolah, nomor induk siswa atau NIS itu adalah primary key. Kan nggak mungkin ada dua murid dengan NIS yang sama dan nilainya itu nggak boleh kosong. Di sisi lain, foreign key itu ibarat tamu dari tabel lain. Jadi NIS yang sama bisa aja muncul di sistem perpustakaan sebagai foreign key buat ngelacak murid ini lagi minjem buku apa. Foreign key inilah yang bikin seluruh sistem kalian saling terikat dan tetap konsisten. Masuk ke bagian ketiga, relasi tabel. Sekarang kita lihat gimana caranya ngehubungin titik-titik informasi ini. Sebenarnya ada 3 cara utama gimana tabel-tabel ini saling ngobrol. Ada yang one-to-one, ini super eksklusif, kayak satu murid dia cuma punya satu kartu pelajar. Terus ada many-to-many, yang fleksibel banget, di mana banyak murid bisa ikutan banyak ekstrakurikuler. Tapi biasanya ini butuh tabel penghubung tambahan sih. Nah, tapi perhatiin yang di tengah ini, one-to-many. Ini adalah relasi yang paling sering banget kalian temuin di database manapun. Analogi ruang kelas itu pas banget, satu ruang kelas kan bisa nampung banyak siswa, tapi satu siswa ya cuma terdaftar di satu kelas utama aja. Make sense kan? Oke, bagian keempat, menguasai SQL. Saatnya kita benar-benar mengendalikan data kita. Terus gimana caranya kita ngasih perintah ke sistem ini? Jawabannya jelas, pakai SQL. Dan SQL ini dibagi jadi beberapa kategori. Yang pertama itu DDL. Coba kalian bayangin DDL ini sebagai kru konstruksi digital kalian. Perintah kayak create dan drop itu urusannya sama fondasi dan dinding bangunannya. Mereka yang ngebentuk strukturnya. Nah, kalau kalian pakai perintah truncate, itu ibaratnya ngosongin seluruh isi gedung. Dibuang semua barangnya, tapi bangunannya sendiri tetap berdiri kokoh. Jadi, poin krusialnya gini. Kalau DDL tadi itu kru konstruksinya, nah DML ini adalah tentang aktivitas di dalam gedung itu sendiri. Data manipulation language ini dipakai buat ngelola konten aslinya. Kalian pakai insert buat masukin penghuni baru, update buat ngubah data mereka, delete buat ngehapus catatan tertentu, dan select. Perintah select ini yang paling sering dipakai. Fungsinya ya sebagai lensa buat ngambil dan ngelihat data yang lagi kalian butuhin. Coba kita lihat wujud aslinya kalau dipraktekin. Kalau kita buka command line interface atau terminal, ngejalanin perintah insert, itu kelihatannya emang teknis banget. Layar hitam, tulisan putih, kelihatannya pusing kan?
Emang sih, command line ini efisien banget buat para admin database yang udah pro. Tapi jujur aja, buat pengguna biasa, nggak ramah banget. Nah, persis di titik inilah bahasa pemrograman kayak Python bakal turun tangan jadi pahlawan kita. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, integrasi Python. Kita akan ngebangun jembatan ke front end. Kalian tahu nggak? Ternyata ngegabungin dua raksasa ini, database MySQL di belakang dan Python di depan, itu gampang banget. Cuma butuh 3 langkah simple. Pertama, tinggal install library namanya PyMySQL. Kedua, tulis sedikit kode buat nyambungin ke host localhost. Ketiga, kalian bikin yang namanya kursor. Kursor ini yang bakal ngasih jalan buat Python buat nembakin perintah SQL langsung ke dalam database. Beneran deh, cuma butuh beberapa baris kode aja, jembatan komunikasi ini udah langsung kebuka lebar. Coba perhatiin deh, gimana kode Python ini secara pinter ngebungkus perintah SQL kita. Di bagian paling atas, kita import tkinter. Ini semacam alat bawaan Python buat bikin tampilan antarmuka. Terus di tengah skrip, ada variabel SQL yang nyimpen perintah select tadi secara dinamis. Jadi kode ini bakal ngambil ketikan dari user, misalnya dia masukin NIS, terus diselipin ke perintah SQL, dikirim ke database, dan diambil hasilnya. Ini tuh benar-benar perpaduan logika programming dan perintah data yang elegan banget. Dan boom, ini dia hasilnya. Baris-baris kode teks yang tadinya kelihatan ruwet dan kaku di terminal SQL, sekarang udah berubah bentuk jadi antarmuka pengguna grafis atau GUI yang rapi dan cakep. Bayangin, orang awam yang nggak ngerti SQL sama sekali, sekarang tinggal ngetik NIS 21010, klik tombol cari dan langsung muncul deh semua data lengkap siswa bernama Juwita Anggraini ini di dalam tabel visual yang enak dilihat. Ini bukti nyata kalau database backend yang kuat begitu dikawinkan sama desain frontend yang pas bakal jadi alat yang super praktis. Luar biasa banget kan perjalanan kita di penjelasan kali ini? Kita udah mulai dari mahamin apa itu record dan primary key, terus bikin strukturnya pakai DDL, ngotak-ngatik isinya pakai DML, sampai akhirnya kita ikat itu semua jadi satu aplikasi Python visual yang keren pakai tkinter. Pemahaman kayak gini tuh bener-bener ngasih kalian kekuatan yang luar biasa buat nanganin data. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian. Dengan semua ilmu dan alat yang baru aja kalian pelajarin ini, sistem data kayak apa sih yang bakal kalian rancang dan kalian kendalikan selanjutnya? Terima kasih udah ngikutin pembahasan pemrograman database bareng saya, dan selamat bereksperimen dengan data kalian sendiri. Sampai jumpa!